Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran sosiologi kelas 12 ini, mari kita buka bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita coba untuk mempelajari mata pelajaran sosiologi. Di slide yang pertama, di situ tertera sebuah buku sosiologi kelompok peminatan ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 12 SMA atau MA dengan karangan Kulmaryati dan Cucu Suharyawati. Sebetulnya buku yang saya pakai ini bukan buku satu-satunya untuk pegangan siswa. Mengapa saya pakai buku ini? Sebetulnya ada beberapa alasan, yang salah satunya adalah karena kakak kelas kalian menggunakan buku ini, jadi kalian misalnya mau pinjam pun bisa dengan mudah. Kalau kalian punya buku Yudhistira atau buku-buku dari penerbit-penerbit yang lain juga dipersilahkan. Lanjut, kita masuk ke slide yang kedua. Ada dua bab yang perlu kita selesaikan di semester 1 ini, dimana yang bab pertama berisi mengenai masalah perubahan sosial. Mungkin di buku-buku yang lain juga kurang lebih adalah sama, yaitu berkaitan dengan perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Di situ sudah tertulis tujuan pembelajaran, yaitu menjelaskan perubahan sosial dan sebab-sebab terjadinya perubahan sosial, menjelaskan perubahan sosial dan perubahan hubungan antar individu dan antar kelompok, mengidentifikasi perubahan sosial dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial di masyarakat, dan menjelaskan perubahan sosial, kemajuan masyarakat, dan perkembangan masyarakat menuju kehidupan masyarakat yang demokratis. Yang perlu kalian ketahui di dalam tujuan pembelajaran ini, saya hanya meminta kepada kalian tolong jangan dihafalkan, tapi levelnya sudah lebih, yaitu dihayati. Memahami, ya, jangan menjelaskan, tapi sudah levelnya sudah di atasnya lagi, yaitu memahami. Kita masuk subbab, sudah masuk ke permasalahan inti dari perubahan sosial, yaitu poin yang ke perubahan sosial dan sebab-sebabnya terjadinya perubahan sosial. Sebelumnya saya ingin mengetahui apa itu perubahan sosial. Kalian mungkin sudah tahu apa itu yang namanya berubah. Berubah adalah suatu kondisi yang berbeda dari dulu dan sekarang. Itu pada intinya seperti itu. Kalau masih sama mungkin belum berubah. Jadi di dalam perubahan sosial ini yang perlu kalian cermati, perlu kalian pahami adalah di sini ada sebuah dimensi waktu dan dimensi ruang yang berubah. Walaupun mungkin dari beberapa para ahli yang nanti akan saya terangkan di sini kurang lebih intinya adalah sama. Di situ ada sebuah perubahan, yang ada yang berubah dalam dimensi waktu ataupun dimensi ruang. Lanjut, kita masuk ke beberapa teori-teori perubahan sosial dari beberapa pakar ahli dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Yang pertama adalah Selo Soemardjan. Selo Soemardjan adalah sekedar untuk pengenalan. Selo Soemardjan adalah bapak sosiologi Indonesia yang akarnya di dalam bidang sosiologi. Selo Soemardjan menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam satu masyarakat yang mengaruhi sistem sosial, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Sebagai bahan dasar pengkajian di dalam perubahan sosial di kelas 3 ini, saya hanya minta tolong karena kalian posisinya adalah sebagai kelas 3
yang dulu pernah kalian pelajari beberapa hal berkaitan dengan mata pelajaran sosiologi di kelas 10 dan kelas 11, maka kelas 3 juga berkaitan dengan materi-materi di kelas 10 dan di kelas 11. Oke, kita bahas satu persatu mengenai masalah hakikat perubahan sosial menurut Selo Soemarjan. Selo Soemarjan menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga. Jadi ada yang berubah dalam lembaga-lembaga sosial. Mungkin kalian pernah belajar di kelas 10 lembaga-lembaga. Apa itu lembaga? Contohnya misalnya adalah lembaga pendidikan. Adanya adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Salah satunya lembaga pendidikan atau lembaga keluarga. Jadi di dalam lembaga keluarga ataupun lembaga pendidikan itu ada yang berubah di situ, dalam dimensi ruang ataupun dalam dimensi waktu, yang mempengaruhi sistem sosialnya, yang mempengaruhi dalam sistem keluarga itu kalau kita bicara lembaga keluarga, yang mempengaruhi sistem pendidikan itu kalau kita bicara dalam sistem lembaga pendidikan, yang mempengaruhi lembaga agama dalam sistem agama itu, yang mempengaruhi yang dulu seperti itu sekarang seperti ini. Termasuk di situ adalah nilai-nilai. Nilai juga kita sudah mempelajari di kelas 10. Jadi nilai yang dianggap benar dan tidak, yang dianggap pantas dan tidak, yang dulu seperti itu, yang sekarang sudah seperti ini. Sikap, ya. Sikap kita terhadap orang lain seperti apa? Dulu seperti itu, sekarang seperti ini. Dulu yang namanya guru benar-benar digugu dan ditiru. Sekarang bisa jadi agak sedikit ada pergeseran, perubahan sikap kita terhadap seorang guru. Ini salah satu contoh saja. Agama pun seperti itu. Kalau kita bicara lembaga agama, dulu kita begitu hormat sekali terhadap seorang kiai. Sekarang sudah ada sedikit luntur. Inilah perubahan dalam lembaga-lembaga, sikap dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, perilaku dalam anggota kelompok masyarakat. Masyarakat dulu seperti apa dalam perilaku kelompoknya, sekarang seperti apa? Ini teori penafsiran, penjabaran cara kita memahami perubahan sosial menurut Selo Soemarjan. Lanjut. Hakikat perubahan sosial menurut George Ritzer. Buku yang paling terkenal yang pernah dikeluarkan oleh George Ritzer adalah Sosiologi Berparadigma Ganda. Perubahan sosial menurut George Ritzer mengatakan bahwa perubahan sosial mengacu pada variasi bermacam-macam hubungan antar individu, antar satu orang dengan orang lain, antar kelompok, antar individu dengan kelompok, organisasi, kultur atau budaya pada masyarakat pada waktu tertentu. Sekarang misalnya, berarti di situ ada sebuah komparasi perbandingan antara dulu dan sekarang. Dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Ini menurut pandangan dari George Ritzer. Seperti pada mukadimah tadi, yang pertama saya katakan bahwa yang namanya perubahan sosial itu adalah perubahan, di situ ada yang berubah menurut dimensi ruang dan dimensi waktu. Nah, setelah kita memahami hakikat dari perubahan sosial itu, saya hanya meminta kepada kalian untuk bisa mendefinisikan atau menjabarkan perubahan sosial menurut kalian itu sendiri. Dan saya juga mohon kepada kalian, tolong berikan 5 contoh perubahan dalam kehidupan kalian. 5 contoh perubahan dalam kehidupan kalian. Kalian buat contoh, ya, misalnya dulu saya kelas 11, sekarang saya sudah kelas 12. Itu hanya sekedar contoh saja untuk kalian, ya. Untuk materi ini saya cukupkan sekian. Kita hari ini membahas mengenai masalah hakikat dari perubahan sosial, yang besok kita lanjut dengan karakteristik perubahan sosial itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.